Kalau hari-hari ini orang-orang yang mengelola harta yang banyak itu adalah mereka, orang lain, orang sebelah kata orang. Tapi ke depan nampaknya kita harus membangun masa depan kita, termasuk generasi kita, bahwa kitalah yang harus mengelola alam semesta ini dengan baik. Sebab kalau pengelola alam semesta ini, kekayaan alam semesta ini dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya adalah orang yang beriman, maka pengelolaannya pasti dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengelolanya orang lain, boleh jadi untuk maksiat kepada Allah. Kalau yang mengelola kita, insya Allah untuk taat dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi al-khati'ata al-mudhnibah bi taqwallah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama, mari kita terus mengumandangkan syukur kita kehadiratnya atas segala nikmat, segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, khususnya anugerah dan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terpilihnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat terbesar. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita dalam kehidupan ini, makhluk terbaik di alam semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli baitnya, para sahabat handai taulannya, dan seluruh pengikutnya yang setia akan ajarannya hingga akhir zaman. Biidznillah, insyaallah kita adalah bagian dari pengikut-pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, agama Islam hadir sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang benar. Tentu kita punya hak untuk mengatakan bahwa hanya Islam agama yang benar. Kata kita dan kata pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Bahkan meski ada kebebasan memilih keyakinan, dan itu adalah hak asasi manusia, diperbolehkan, tetapi saat yang sama Allah tentu hanya menerima pilihan terhadap agamanya, itu agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, sebagai keyakinan, maka tidak akan diterima Allah. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan,
Salah satu karakteristik agama Islam adalah tentu selain agama yang sempurna, menyeluruh, komprehensif, salah satu sifat dan karakteristik Islam yang komprehensif itu adalah at-tawazun, agama yang seimbang. Kalau ada keyakinan yang mengutamakan urusan rohani dan akhirat sambil kemudian mengabaikan urusan dunia, hidupnya compang-camping, itulah yang dianggap paling bertakwa. Kita tidak seperti itu. Tidak juga seperti orang yang gemerlap keduniaan, tetapi saat yang sama kemudian lupa urusan rohani dan akhirat. Kita bukan seperti itu. Kita adalah agama yang menggabungkan keduanya, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Bahkan akhirat adalah kelanjutan dunia, dan akhirat kita amat sangat bergantung kepada seperti apakah kita membangunnya saat kita di dunia. Itulah seimbang dunia akhirat. Saat yang sama seimbang antara materi dan rohani. Sebagaimana halnya jiwa kita perlu sehat dengan tentu asupan makanan bergizi dan olahraga yang teratur, maka saat yang sama juga akal kita, rohani kita memerlukan asupan yang sama kuatnya dengan asupan jasmani, yaitu ibadah, taat dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keseimbangan. Keseimbangan ini hadir dalam sebuah untaian doa, yaitu doa yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang melantunkan doa, yaitu doanya adalah doa yang paling kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sangat agung yang disebut oleh para pakar tafsir, para ulama kita sebagai doa keseimbangan. Kita merancang masa depan hidup kita, bahkan kita meminta kepada Allah supaya dirancangkan hidup yang seimbang, yaitu hidup yang selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak nanti. Fid dunya hasanah, di akhirat kita ingin, di dunia kita ingin hasanah, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian. Dan wafil akhirati hasanah, di akhirat pun kita akan atau ingin ditunjukkan Allah, diberikan Allah hasanah pula, yang ditandai dengan terhindarnya kita dari sentuhan api neraka. Hadirin sidang jemaat yang Allah muliakan, doa ini adalah aktsarud du'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain dari Ummu Salamah juga riwayat terkait dengan doa yang paling banyak. Kalau kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Itu adalah doa terbanyak menurut salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Para ulama membandingkan ketika ada dua doa yang disebut terbanyak Rasul ucapkan. Yang pertama Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kedua ya muqallibal qulub, mana yang paling banyak sesungguhnya? Para ulama menyebutkan, para muhadits menyebutkan, nampaknya yang terbanyak adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Perawinya laki-laki, mendengarnya di beragam tempat, sementara Ummu Salamah nampaknya mendengarnya lebih banyak di rumah. Oleh karena itulah dua-duanya ia terbanyak menurut versi perawi masing-masing, tetapi pasca analisa, setelah dianalisa, yang terbanyak nampaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini doa yang paling mengumpulkan seluruh kebaikan yang kita inginkan, dan doa yang paling mengumpulkan seluruh persoalan yang kita tidak inginkan. Semuanya ada pada doa yang satu ini. Doa yang terbanyak Rasul ungkapkan.
Gambarannya adalah gambaran keseimbangan betul, bahwa ternyata seorang mukmin harus mencanangkan kehidupannya sukses dunia dan akhirat sekaligus pada saat yang sama. Itulah amanat Allah kepada kita sebagai seorang mukmin. Karena sungguh bahwa kemudian ada fakta sosial, ada kemiskinan, ada kekayaan, ada orang-orang miskin, ada orang-orang kaya, ada orang sejahtera, ada yang kurang sejahtera. Tentu ini adalah seluruhnya ujian dari Allah kepada manusia. Tetapi manusia dimanapun adanya, di harta yang banyak tetap ada pada posisi iman dan syukur pada Allah. Di harta yang kurang banyak pun tetap ada pada posisi iman dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konsep nyatanya adalah bahwa Islam hadir sebagai agama yang menyeimbangkan dunia akhirat sekaligus. Dan tentu banyak ayat dan hadis Nabi yang cerita tentang ini. Di antaranya adalah ayat-ayat yang ada pada surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika dipanggil oleh azan untuk melaksanakan salat di hari Jumat, atau dalam bahasa yang lebih bebas, ketika muadzin sudah mengumandangkan azan Jumat di masjid di hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian secepatnya menuju masjid. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui rahasia, hikmah yang ada di dalamnya. Ulama-ulama fikih menyebutkan, jika adzan Jumat sudah berkumandang, dalam konteks adzan sekali berarti adzan yang sekali itu. Dalam konteks adzan 2 kali berarti adzan yang kedua kira-kira. Masih khawatir di luar masih ada orang-orang yang belum ke masjid. Jika masih ada di luar yang belum masuk masjid, maka ketika mendengar adzan di masjid, khususnya adzan yang kedua, maka bergegaslah, tinggalkan segala urusan menuju salat Jumat di masjid. Dan tinggalkan pula harta dagangan. Sampai-sampai para ulama menyebutkan, jika ada laki-laki akil balik setelah adzan yang kedua berkumandang di masjid masih bertransaksi, transaksinya tidak sah alias batal. Mengapa? Ini momentum kerohanian. Ini momentum kerohanian untuk dibina, untuk diberi asupan, supaya ketakwaan dan ketaatannya terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah situasi manakala adzan Jumat diucapkan, diungkapkan, dikumandangkan. Tapi mari kita lihat seperti apakah perintah Allah ketika adzan Jumat atau salat Jumat usai dilaksanakan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika Jumat selesai dilaksanakan, ternyata tidak ada tidur siang. Yang ada qailulah boleh. Qailulah itu adalah tidur menjelang zuhur setengah jam atau setelah zuhur setengah jam maksimal. Kalau berjam-jam ya namanya bukan qailulah. Disunahkan kalau qailulah seperti itu jika diinginkan oleh kita. Tapi tentu selain ada sunnah qailulah di Jumat pun berlaku, tetapi ternyata suruhan utama Allah kepada masyarakat muslim, kepada kaum mukminin di hari Jumat bukan mentaleli tidur siang. Tapi wa idza fa idza qudiyatis salatu, maka tatkala salat Jumat usai dilaksanakan, suruhan Allahnya adalah fantashiru fil ardi, menyebar luaslah kalian di muka bumi. Tentu di muka bumi di mana saja. Pertanda bahwa kita boleh bebas berkeliaran di bumi manapun. Sepanjang berkeliarannya itu, bertempat tinggalnya itu ada dalam posisi halal, posisi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan menyebar luas di muka bumi setelah salat Jumat. Untuk apa? Wabtaghu min fadillah, cari rezeki Allah. Ternyata suruh menyebar di bumi, di muka bumi, dimanapun, di kota manapun, di negara manapun. Tandanya kita diizinkan untuk menjadi manusia global. Menyebar luaslah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadillah, cari rezeki Allah. Kemudian jangan lupa kalau sedang mencari rezeki banyak zikir.
Jadi kalau cari rezeki aja banyak zikir, apalagi di sela-sela ibadah yang mahdhah, zikirnya lebih banyak lagi. Menyebar di muka bumi, cari rezeki Allah, wadhkurullaha katsira. Dan saat mencari rezeki tersebut, banyak-banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala supaya rezeki ini diperoleh dalam posisi halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Itulah jalan kebahagiaan bagi kalian semuanya. Itu kan keseimbangan. Momentum kerohanian sebelum Jumat, segera sholat Jumat. Setelah Jumat disuruh untuk menyebarluas di muka bumi mencari rezeki dan berzikir sekaligus pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti keseimbangan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah pakaianmu yang terbaik, wewangianmu yang paling mahal kalau memiliki, atau apa saja yang kita miliki yang terbaik, inda kulli masjid, ketika kita masuk ke masjid. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah dari rezeki Allah. Silakan dia makan dan minum apa yang ada pada rezeki, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan, itu saja syaratnya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala urusan, termasuk dalam makan dan minum. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di hadis Nabi juga disebutkan, kata Rasulullah, ni'ma al-malu salihu fi yadi rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dikelola oleh orang-orang yang baik. Bismillah, di masa depan nampaknya ini harus menjadi visi kaum mukminin. Kalau hari-hari ini orang-orang yang mengelola harta yang banyak itu adalah mereka, orang lain, orang sebelah kata orang. Tapi ke depan nampaknya kita harus membangun masa depan kita, termasuk generasi kita, bahwa kitalah yang harus mengelola alam semesta ini dengan baik. Sebab kalau pengelola alam semesta ini, kekayaan alam semesta ini dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya adalah orang yang beriman, maka pengelolaannya pasti dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengelolanya orang lain, boleh jadi untuk maksiat kepada Allah. Kalau yang mengelola kita, insya Allah untuk taat dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita lihat sosok para sahabat Nabi untuk menggambarkan kehidupan yang seimbang, ya. Bukankah dalam sirah nabawiyah ada yang disebut dengan al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah? Di dalam sirah Nabi, sejarah Nabi, ada yang disebut dengan al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat Nabi dijamin surga. Jadi mereka sudah langsung tanpa ada persoalan apapun masuk ke surga. Ada 10 orang yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan, yang dengan sindir sampir, ada yang dengan perumpamaan gitu ya, ada jaminan surga. Tapi yang terang-terangan bahwa Anda ahli surga, selamat datang wahai ahli surga, fulan ahli surga, itu hanya 10 orang. Kalau yang sindir sampir diantaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Suatu saat Bilal di pagi hari, ya Bilal, tadi malam saya mendengar suara 2 sandalmu di surga. Tentu Bilal sangat bahagia, karena Bilal langsung paham, kalau kemudian 2 sandalnya terdengar di surga, ya pasti seempunya sandal juga masuk surga gitu. Tapi kan nggak terus terang. Tapi ada yang 10 yang terus terang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin, dan 6 para sahabat Nabi yang lain, jumlahnya 10. Ternyata ketika ditelusuri seperti apakah posisi ekonomi mereka, ternyata 9 dari 10 yang dijamin surga adalah orang-orang yang berada secara ekonomi. Ini pertanda bahwa dalam agama Allah tidak ada pertentangan antara kaya dan takwa. Orang bisa bertakwa dan bisa kaya sekaligus, orang bisa kaya dan bisa bertakwa sekaligus. Tentu saya ingin dengan khutbah ini, dengan tema ini, kita ingin menepis cara pandang masyarakat yang seringkali salah. Daripada tidak beriman kaya, nggak apa-apa beriman meskipun tidak kaya. Kan lebih enak sebetulnya daripada beriman beriman tidak beriman kaya, mendingan beriman kaya, kan begitu.
Sebetulnya itu yang kita inginkan. Hadirin sekalian Allah muliakan, saya hanya ingin mengatakan bahwa tentu urusan-urusan persoalan kita akan terselesaikan manakala cara pandang kita sejak awal sudah terbangun dengan baik. Dengan demikian insya Allah negeri yang kita cintai, Indonesia, NKRI ini adalah negeri kita, negerinya kita, dan kemudian kita adalah kaum mayoritas di negeri ini. Wajarlah kalau kemudian kita yang berjuang menghadirkan kemerdekaan di negeri ini, kita yang mayoritas juga kita yang menikmati. Salah besar kalau kemudian kita yang berjuang, kita yang memiliki, kita yang berdarah-darah, itu orang yang menikmati. Tentu ini akibat kelalaian kita kalau ini terjadi. Mudah-mudahan kalaupun terjadi dalam posisi kesementaraan, insya Allah di masa depan kitalah yang akan mengelola NKRI kita cintai ini dengan pengelolaannya lebih baik. Mudah-mudahan karena kita memahami bagaimana cara mengelolanya, karena pengelolaan kita tentu pengelolaan yang berdimensi dunia akhirat dalam rangka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada Rasulullah. Doa dan salawat harus menyatu. Doa tentu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah perintah Allah kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Karena Allah dan malaikat bersalawat, dan kemudian setelah Allah mengabarkan dirinya dan para malaikatnya bersalawat pada Rasulullah, dan kemudian memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat pada Nabi, dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian Allah muliakan, salawat saat yang sama juga menjadi pendorong doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa kalian boleh jadi ada di tengah-tengah bumi dan langit. Dari bumi sudah naik, ke langit belum sampai. La yarfa'uhu syai'un hatta tusallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ada di tengah-tengah itu tidak ada yang bisa ngangkat sampai kepada Allah ke langit kecuali kalian membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa terus-terusan pada Allah, jangan lupa awali dengan salawat dan akhiri dengan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'uka haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adkhilna wa adkhilhumul jannah. Allahumma a'idna wa a'idhumul jannah ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.